Karena ini perdagangan orang kemudian menjadi transnational bisnis yang paling menguntungkan. Saya akan sangat memahami mereka tidak mau mengatakan bahwa NTT itu darurat trafficking. Nah, Hak-haknya ini begitu. modusnya melalui Heeh, tim doa. tim doa. Dia menyusup di dalam tim doa mengatakan bahwa karena ternyata banyak yang pergi itu karena utang dan utang itu karena persoalan budaya. Kami gereja-gereja bahkan Ya. Gemit pernah bikin dalam bulan itu tema khotbah dan lain-lain itu TPPO. Ya, ya, ya. Itu sederhana, mereka bilang, "Mama, kami mau makan apa?" Tapi ketika kami di kargo, kami baru tahu siapa yang di dalam peti jenazah ini. Betul. Dia adalah mata rantai ekonomi keluarga. Sahabat Genta, Gema Nusa Tenggara Timur, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berbicara tentang perdagangan orang. Ya, suatu bentuk kejahatan yang terang-terangan ada di depan kita, tetapi seolah demikian sulit untuk diberantas. Saya ingin mengajak Anda pertama untuk melihat fakta-fakta ini. Tahun 2020, jumlah TKI ilegal yang kembali dalam bentuk jenazah itu 87 orang. 2021, 121 orang. 2022, 106 orang. Kemudian 2023 meningkat menjadi 151 orang. Dan untuk tahun 2024 ini, Januari sampai dengan Agustus, sudah 74 orang yang kembali dalam peti mati. Ini ironi kita, di tengah-tengah upaya kita untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Para tenaga kerja ilegal ini, mereka pergi dengan sejuta mimpi karena janji-janji manis. Ya, mereka berharap kehidupan yang lebih baik, tetapi faktanya bahkan ada yang kemudian tidak jelas kabarnya, hilang. Ada yang kembali dalam bentuk yang sudah sangat memprihatinkan, sakit, cacat, bahkan meninggal dunia. Perdagangan orang masih menjadi persoalan besar kita. Mengapa ini terus terjadi? Dan bisakah kita mengurangi atau meminimalisir kejahatan kemanusiaan ini? Sudah ada di studio Genta NTT, seorang aktivis perempuan yang juga pembina komunitas Hanaf dan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pendeta Emeritus Emy Sahertian. Bu Emy, terima kasih sudah hadir. Hormat bagi Genta Ya, NTT. masih tetap semangat dalam dunia ini ya, Bu Emy. Ya, harus tetap berdiri karena korban masih Korban masih berjatuhan. terus berjatuhan. Oke. Dan korban itu adalah umat kami juga. Jadi, Ya, betul. Ya, kita punya data itu ada dari hampir semua daerah itu ada catatan. iya, seluruh NTT Nusa Tenggara Ya. Timur. Pertanyaan sederhana, Bu Emy. Kenapa masih terus terulang? Kita pemerintah misalnya sudah membentuk Satgas, LSM juga sudah cukup keras menyuarakan ini, termasuk juga tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan. Tapi kok terus-menerus terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita? Betul. Mungkin saya harus membahas dari dua paradigma pendekatan kasus ini. Ya, Nah, yang terjadi sehingga semua energi kita habis itu kita terlalu banyak di case orientation. Jadi berorientasi pada kasus. ya, Sehingga persoalan ini belum menyentuh apa yang kami gereja bilang itu human orientation. Berorientasi pada kemanusiaan yang memang mempunyai masalahnya luar biasa. Sehingga TPPO ini itu merupakan puncak gunung es ya. dari persoalan masalah sosial, ekonomi, politik, bahkan iman. Ya. Termasuk orientasi kasus itu bisa kita sebut, Bu Emy, kalau ada kasus baru kita ribut. Betul. Ya, berhari-hari. Ya. Iya. Kemudian setelah itu kalau tidak ada kasus kematian TKI ilegal, diam lagi. Betul. Jadi kami membagi ada 3 kluster penanganan ya. Kalau kami dari hulu ke hilir. Jadi kluster pertama itu sebetulnya ada masalah kerentanan masyarakat dalam apa yang selalu stigma analisis sosial
itu adalah karena masyarakat miskin. Padahal kalau kita analisis benar, ini adalah menyangkut masalah governance di tingkat masyarakat yang terpencil, terutama pedesaan. Sehingga persoalan yang paling rumit sampai hari ini adalah ekonomi keluarga. Itu pertama. Itu banyak sekali ini keluarga-keluarga rentan karena anak banyak. Lalu kedua, itu masalah lahan. Banyak sekali konflik lahan sehingga masyarakat tergeser. Bahkan lahan mereka juga bukan lahan produktif dan ini berkaitan dengan climate change. Jadi masalah perubahan musim juga adaptasinya tidak terlalu bagus sehingga akhirnya yang bahaya sekarang ini adalah gagal tanam. Maka masyarakat kemudian ingin cepat mendapat uang cash untuk menyelesaikan ekonomi keluarganya, akhirnya dia menempuh jalur kami gereja bilang jalan maut. Jalan maut, ya. Nah, yang terakhir ini adalah masalah pendidikan dan kemudian masalah ekonomi juga yang tadi. Dan terakhir sebetulnya ada masalah adminduk karena administrasi kependudukan yang agak sulit diurus di pedesaan itu memungkinkan para mafia untuk membuat dokumen-dokumen palsu. Dan jadi campur aduk betul persoalan. Campur aduk betul. Dan saya berpikir bahwa ada dana desa kenapa tidak sampai. Ternyata ada masalah korupsi juga. Jadi persoalan baru lagi. Betul. Dana desa ternyata tidak menolong, tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang paling diuntungkan dari perdagangan orang ini, Bu Emy? Saya terus terang saja, ini di sini ada dua, mafia hitam dan mafia putih. Karena ini perdagangan orang kemudian menjadi transnational bisnis yang paling menguntungkan. Kalau dulu narkoba sekarang ini perdagangan orang. Saya berpulang dari Malaysia. Itu jadi kasus. Perdagangan orang di urutan pertama. Iya, sekarang itu sudah urutan pertama dan sebenarnya Indonesia bukan aja NTT. Itu sudah darurat trafficking. Nah, persoalan kita adalah apakah dengan pendekatan yang berbasis kasus, undang-undang, aparat, apakah cukup punya kekuatan untuk membekuk kejahatan ini? Nyatanya sampai hari ini kejahatan ini masih berlangsung dan makin masif dengan modus yang berbeda. Apakah organisasi-organisasi yang peduli terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini ada memberikan semacam kajian, masukan begitu kepada pemerintah bahwa undang-undang ini terlalu lemah, tidak menolong gitu? Iya, itu ada beberapa kali itu masyarakat sipil membuat kajian-kajian baik di lokal, di daerah hotspot seperti NTT maupun tingkat nasional sehingga ada beberapa perubahan perubahan. Tapi belakangan ini lebih masif karena ada modus baru di mana perekrutan itu melalui digitalisasi yang memang belum diakomodir dengan baik di dalam undang-undang TPPO. Jadi rupanya perdagangan orang ini juga mengikuti perkembangan teknologi gitu. Betul, dan itu dimanfaatkannya luar biasa ketika kita semua tidak siap karena perubahan modus yang dilakukan oleh mafia itu per detik. Gitu. Kalau perubahan undang-undang, kita harus menunggu, bertahun-tahun, dikaji bertahun-tahun, diperjuangkan di DPR dan itu agak susah kalau tidak keras suaranya karena ini kan undang-undang menyangkut kemanusiaan itu yang selalu kalah di dalam percaturan perundang-undangan yang dibuat di DPRD. Tadi Ibu bilang berbasis IT juga sekarang. Seperti apa itu contoh konkretnya? Perekrutan melalui media sosial misalnya Facebook. Lalu yang terakhir itu sudah scam. Itu kejahatan scam. Di dalamnya kami nilai ternyata itu ada TPPO juga. Tapi belum bisa itu dengan baik atau dengan cukup tuntas persoalan-persoalan itu. Dan lalu ini kejahatan-kejahatan online ini yang makin dia berkelindan dengan TPPO yang kemudian kalau diukur dengan undang-undang yang ada itu sudah tidak memadai lagi. Oh begitu. Iya.
korban perdagangan orang ini dia hanya menjadi korban dari teknologi itu, bukan karena dia pengguna, atau ada juga pengguna yang kemudian menjadi korban? Saya pikir semua orang menggunakan teknologi ini, Oh begitu. termasuk korban. Sampai di kampung-kampung juga Kampung sudah pun ya. iya, meskipun kalau dia mau menggunakan itu harus naik di atas pohon karena ada yang tidak punya Iya, sinyal. iya, iya. Tapi itu menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil dan itu tidak terkontrol dan Iya. itu sudah sangat masif ya sekarang ini. Iya. Contohnya kemarin ada kasus dia merekrut pekerja migran non prosedural Iya. itu secara individual dan voluntary dan dia mengirimkan tiket Iya. online melalui WhatsApp dan anak ini jalan dan tidak bisa orang tahan anak ini karena tidak ada bukti. Tidak ada dasar apa-apa Dasar untuk menahan. apa-apa. Lalu dia pergi ke daerah transit, misalnya di Batam. Ya. Daerah transit itu Batam, Medan, lalu di Nunukan, Ya. Tawau dan lain-lain di Kalimantan, malah Pulau Sebatik. Di situ baru dia urus semua adminduknya dan kemudian dia masuk ke negara-negara tujuan. Nah, yang paling banyak mereka pergi itu adalah negara tetangga yaitu Malaysia. Malaysia paling banyak. Paling banyak, terutama Nusa Tenggara Timur karena ada tradisi merantau waktu dulu ada kebun kelapa sawit. Tahun 30-an begitu, saudara-saudara kita dari Flores itu pergi dan mereka bilang itu migrasi kultural. Tetapi kemudian ketika sistem migrasi kerja itu berubah dan itu beralih ke tangan PT-PT private, itu kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal ya. Lalu itu menjadi TPPO. Ya, luar biasa. Jadi segala macam peluang, segala cara digunakan untuk bisa merekrut orang, ya, merekrut tenaga kerja secara ilegal seperti ini. Kita mencoba agak sedikit berani mengkritisi pemerintah kita. Seberapa serius Ibu Emy dan teman-teman aktivis perempuan yang terlibat dalam upaya pencegahan tindak perdagangan orang ini melihat keseriusan pemerintah kita untuk mencegah ini? Nah, ini menyangkut harga diri orang NTT dan pemerintah. Jadi saya akan sangat memahami mereka tidak mau mengatakan bahwa NTT itu darurat trafficking. Karena itu menyangkut wibawa dari pemerintah daerah sampai sejauh mana mereka mengurus ini sehingga paling tidak ada lagi jenazah yang pulang. Tapi sampai hari ini itu makin banyak jenazahnya. Itu indikator bahwa pengorganisasian pekerja migran melalui jalur yang resmi itu belum menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Mereka itu membutuhkan uang cash cepat karena masalah-masalah yang tadi itu ada banyak yang lapar. Nah, pertanyaan kami kepada pemerintah sampai sejauh mana paling tidak ada niat dan kepedulian yang tinggi. Minta maaf sampai hari ini saya masih rajin bersama-sama teman-teman. Belakangan saya sudah agak usur, jadi mereka bilang sudah kami yang muda-muda saja yang di kargo. Sebenarnya itu maksudnya untuk mengangkat kasus itu, mau mengatakan kepada pemerintah daerah bahwa kita punya nasionalisme NTT ini dipertanyakan. Karena rakyat lebih memilih pergi membudakkan dirinya. Membudakkan diri. Itu yang paling berbahaya, Pak. Daripada tinggal di daerahnya yang udah berbagai pergumulan baik ekonomi keluarga maupun perubahan musim, adaptasi musim dan kemudian berbagai persoalan ketidakadilan sosial. Itu tidak diselesaikan dengan baik. Jadi ini ada soal good and bad governance. Saya agak sedikit sedih karena mau tidak mau kami harus mencaci pemerintah sendiri. Itu juga nggak sehat sebetulnya. Tapi bagi saya dengan memberikan berbagai masukan,
Belakangan kami kerjasama cukup baik justru dengan pemerintah, yaitu dengan BP2MI Nusa Tenggara Timur. Ya, oke, baik. Kami akhirnya mencoba masuk bersama, karena kalau kita saling mencaci menyalahkan, ini korban makin meningkat. Ternyata itu bisa bekerja sama, ada banyak sekali kawan BP2MI di mana-mana seluruh NTT, dan kami saling memberikan informasi. Sampai sekarang ini informasi yang ada itu memang kasus. Ya. Sehingga tapi kami berikan BP2MI ini juga petugas lapangan. Sementara yang di atas yang itu kebijakan, misalnya mengefektifkan kebijakan satu atap. Ini kami katakan bahwa tolong mempertimbangkan posisi NTT yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, kalau satu atap ini hanya di beberapa tempat, orang mau ke situ naik perahu kah atau naik ojek, dia sudah malas. Betul. Karena dia harus mengeluarkan uangnya. Dan penelitian kami di beberapa hotspot itu, kakak itu memegang uang 50.000 sampai 100.000 per bulan. Iya. Baik. Ya. Sahabat Genta Gema Nusa Tenggara Timur, ketika kami berbicara tentang perdagangan orang dalam podcast kali ini, kita tidak bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita ingin mencari tahu akar permasalahannya sehingga ke depan kondisi kita bisa lebih baik. Kita bisa meminimalisasi terjadinya perdagangan orang, karena ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak manusiawi. Bayangkan kalau yang menjadi korban perdagangan itu saudara kita, anak kita. Seperti apa perasaan kita kira-kira? Nah, untuk itulah kita berbicara pada saat ini. Kembali lagi Bu Emi sebagai aktivis perempuan, pembina komunitas Hanaf, ya. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti tadi, termasuk juga pemerintah. Ya, salah satu kritikan itu ialah sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini hanya berputar-putar di kota. Ya, malah diseminarkan di hotel-hotel berbintang. Padahal yang menjadi korban itu di kampung. Ya, ini juga mungkin kritikan untuk organisasi-organisasi yang masih melakukan kegiatan itu tidak langsung di tempat masalahnya itu, Bu. Iya, saya berpikir ini sudah dari 2000-an ya masalahnya. Dan mestinya itu action oriented. Jadi udah mesti aksi nyata di masyarakat basis. Iya. Sampai hari ini kami masih berseminar-seminar dan saya menjadi narasumber itu kadang-kadang capek. Seminar itu luar biasa dengan dana yang tinggi dan korban masih tetap berjatuhan. Sehingga memang kami bukan diam, tapi dari kami bilang kelompok pelayanan di kargo, kami kan dapat dokumen. Dari dokumen itu kami menganalisis anatomi kejahatannya, tapi juga menganalisis siapa yang di dalam peti itu. Iya. Kami dapati bahwa anatomi kejahatan ini luar biasa. Sehingga ya dengan sedikit keras saya bilang yang lebih berbahaya itu mafia putih. Karena dia berkelindan dengan oknum aparat. Misalnya kasus yang di Batam itu. Nah, bagaimana membongkar itu juga menjadi persoalan tersendiri. Karena mereka menyusup di tempat-tempat yang memang untuk pengambilan keputusan dan penyusun kebijakan. Itu kami temukan. Ini yang tadi Ibu bilang mafia putih, mafia hitam itu. Kalau lalu kemudian persoalan yang berikut adalah bagaimana dengan sosialisasi. Kami pendeta ini itu sudah bebuih mulutnya. Bukan kalau dari kelompok agama ini pasti segmennya itu masyarakat basis. Mereka dengar dengan baik karena pendeta yang omong. Tapi habis itu di belakang mereka bilang, Mama, kami mau makan apa? Ini kan persoalan. Ini yang mestinya harus menjadi inti dari pembuat kebijakan. Nah, ketika layanan satu atap untuk resmi itu sangat rumit bagi masyarakat yang begitu terjebak di dalam penderitaan yang holistik itu, maka
dia tidak akan mengambil jalan resmi. Oke. Karena habis waktu, ada Ya, cost yang dikeluarkan, Ya. lebih baik dia dengar Jalan dari pintas saja. jalan pintas. Malah modus yang asik itu kemarin ada yang modus melalui doa wajah agama, juga modus melalui adat Ya. okomama. Ya. Wajah doa itu pernah saya dengar. Ibu Emi bisa lebih jelaskan biar yang nonton ini juga tahu kalau ada yang seperti ini sebenarnya Nah, mengeksploitasi agama sebenarnya, malah it- penghinaan terhadap itu agama sebenarnya. kasus yang menonjol sekarang itu kasus Mama Marian Cekabu. Ya. Yang sekarang ini kami angkat kembali karena berhasil sampai ke pengadilan Mahkamah Session Ya. prima facie di Malaysia. Ya, itu satu langkah baik dari ketika negara total Ya. berada di belakang rakyat. Ya. Maka ternyata kasus itu bisa Ya. berjalan. Korban ini bisa mendapatkan Nah, hak-haknya. ini begitu. modusnya melalui tim doa. Tim doa. Dia menyusup di dalam tim doa mengatakan bahwa ya kami sudah doakan dan ibu dengan waktu itu dengan temannya terpilih untuk pergi ke negeri tetangga. Karena itu bisikan Roh Kudus. Ya. Jadi luar biasa. Dan itu tamparan bagi kami Betul. gereja. Iya. Di masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dalam tanda petik kita sebut masih sangat religius ini, Betul. orang yang mengaku sebagai pendoa itu sangat dihargai suaranya. Betul. Dan celakanya mereka menyalahgunakan istilah pendoa ini untuk membohongi. Dan di NTT sendiri kasus itu belum tuntas karena PT yang memang sudah bubar, yang oknumnya merekrut. Ya. Lalu kemudian ada 2 pelaku yang masih daftar pencarian orang. Ya. Itu yang merekrut yang melalui doa itu gitu loh. Ya. Kita berharap DPO ini bisa ditemukan. Betul. Ya, Kami walaupun lagi DPO ini mencoba. mungkin ada lagi yang banyak yang lain, tapi mudah-mudahan paling tidak 2 itu bisa ditemukan dan. Betul. Dan modus-modus yang sama itu terjadi pada beberapa kasus yang kami tangani waktu itu. Ya. Saya masih di BPP Advokasi Hukum dan Perdamaian Gemit. Ya. Itu melalui kelompok itu juga. Tapi yang terbanyak adalah melalui okomama. Ya. Tempat siri taruh uang, diloloskanlah anaknya yang nganggur di rumah itu. Ya. Jadi budaya yang baik okomama itu juga dieksploitasi untuk mendapatkan tenaga kerja secara tidak resmi. Ini ya. Baik, sahabat Genta Podcast. Jadi gambaran ini menjadi peringatan bagi kita kalau khususnya yang ada di pedesaan begitu ya. Kalau ada yang datang ke rumah kita mengaku atas nama doa, hasil doa bahwa ternyata anak ibu, anak bapak ini masa depannya itu cerah di luar negeri begitu ya. Malah katakan ada sinar terang di negara mana begitu, jangan cepat percaya. Begitu ya. Atau misalnya ada yang bawa okomama dengan alasan segala macam, ya kita patut pertanyakan ulang begitu. Baik, Bu Emi, kita sudah panjang lebar tentang kenapa masih terus terjadi begitu. Dari pengalaman pendampingan selama ini, kira-kira langkah terobosan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan ini? Ya, mungkin kami tidak bermimpi pada hasil, Ya. tapi pada proses penanganannya. Ya, tapi bermimpi juga tidak apa-apa, Bu. Ya, kita harus berani bermimpi. Ya. Saya pernah bilang bahwa kami itu secara fisik dan mental sudah lelah, tapi iman belum lelah. Ya. Itu selalu saya, karena itu kami masih berdiri. Ya. Karena kalau semua orang mengaku lelah dan berhenti, itu maka selesai. ini kejahatan makin makin bertambah-tambah, berkembang biak ya. Paling tidak ada yang mengganggu dan mengontrol orang-orang itu. Jadi kami memberikan 3 itu yang tadi saya bilang. 1, bagaimana menangani kelompok-kelompok rentan. Jadi di situ sebetulnya ada juga soal budaya, ada juga soal ekonomi keluarga, pendidikan dan adminduk. Bagaimana ini dibenahin. Nah, karena kami orang yang sering di masyarakat ya, jadi kemarin kami mulai mencoba menyentuh pada hulunya.
yaitu bagaimana pendekatan kami menyusun modul pelatihan bersama para purna migran dan penyintas, dan juga mereka yang ada di grassroots yang memang punya kekuatan untuk pengambilan keputusan. Oke. Itu Sebelum Ibu lanjut, saya potong sebentar. Saya juga beberapa kali terlibat sampai ke kampung. Dan ada catatan buruk bahwa yang purna migran ini, termasuk yang migran ilegal ini, kalau mereka berhasil justru mereka menceritakan bahwa kami pergi ilegal saja berhasil, kenapa mesti yang resmi? Betul. Ya, ini kan jadi persoalan lagi nih, Bu. Dan itu cerita sukses yang sampai hari ini. Oh, masih terus terjadi. Iya. Ini kan sama dengan apa istilahnya, kita kayak berjudi dengan hidup. Siapa yang menang ya oke. Iya. Nah kalau yang menangnya satu, tapi suaranya keras, dia akan berkampanye, aku di sana, padahal sebetulnya dia juga korban. Korban juga, ya. Dan biasanya yang menyedihkan adalah mereka itu juga menjadi perekrut lapangan. Ya. Nah, kami bergerak dengan mereka karena ketika kami melibatkan mereka sebagai salah satu agent of change di lapangan. Mereka mau dan merubah perspektif. Salah satu agak ideal sih kami membuat modul menangani TPPO di sektor hulu dengan apa yang disebut gender transformatif. Karena ternyata banyak yang pergi itu karena utang, dan utang itu karena persoalan budaya. Oke, Bisa paham? Ini paham. Ya, paham. Ini kami NTT ini budaya pesta mulai dari nikah, meninggal. Betul. Itu semuanya punya aturan-aturan budaya yang cost-nya mulai tinggi gitu. Ya. Dan orang akan menghabiskan apa saja untuk melakukan itu. Jadi ini akar persoalan kita ternyata bukan cuma soal kemiskinan. Enggak. Tapi juga budaya hidup, budaya pesta. Yang tidak dikelola dengan baik dan tidak transformatif dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu justru akan menjadi akar yang pahit bagi masyarakat. Karena sudah banyak berhutang untuk urusan pesta atau urusan kematian seperti itu, maka sementara di kampung tidak ada sumber penerimaan, maka bujukan untuk keluar itu demikian. Dan kami juga bicara tentang gender transformatif, karena kebanyakan perempuan yang pergi itu kebanyakan adalah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oh ya. Itu tinggi ternyata di NTT. Lalu kemudian mereka banyak yang ibu-ibu orang tua tunggal, yang anaknya dia harus tanggung anaknya, suaminya mungkin sudah meninggal, meninggal di sana misalnya, dan dia harus tanggung dan dia harus pergi dan meninggalkan anak-anaknya dengan keluarga besar yang kadang-kadangnya juga tidak terasuh dengan baik. Ini kan satu bencana masyarakat sosial yang bisa menjadi kontribusi terhadap TPPO. Jadi itu kompleks juga sekali persoalan. Kompleks sekali. Sehingga kemarin kami coba Flores dan Daratan Timur, tapi belum semua, terutama di daerah-daerah yang memang ada korban-korban yang kami tangani, dicoba itu bekerja sama dengan keluarga besar buruh migran Indonesia. Itu biasanya purna migran, mereka berkumpul, itu menjadi satu lembaga swadaya masyarakat untuk itu. Di hulunya mereka bersama-sama bekerja sama dengan Zero Human Trafficking Network. Kami baru mulai 2 pulau ini, tapi udah kelelahan karena baru mulai di satu tempat, ternyata yang pergi masif. Dari kompleksnya persoalan yang menyebabkan orang mau pergi ke luar negeri, mencari hidup, mencari pekerjaan, tidak melalui prosedur resmi ini, kita menjadi sulit kemudian mana yang mesti diselesaikan duluan. Ini ibarat menegakkan benang basah ini. Betul. Sehingga kami bilang sama pemerintah waktu itu, kita bagi-bagi tugas. Jangan semua, jadi kita punya 3 bagian. Ada yang bagian pertama di hulu, yaitu mengenangani kelompok rentan dan masyarakat, dan mereka yang tidak paham. Yang tidak paham itu termasuk kami, pendeta juga nggak paham. Tiba-tiba mendoakan orang yang pergi dalam jalur non prosedural. Oh gitu, ya. Kecolongan lah, katakanlah begitu ya. Yang kedua adalah tipe migrasi non prosedural yang diminati banyak orang di daerah, adalah tipe forced migrasi, migrasi terpaksa. Migrasi terpaksa. Karena ada
dorongan yang begitu kuat yang kita bilang memiskinkan atau pemiskinan yang terjadi. Terpaksa dia mengambil posisi pergi dan memperbudak diri di negeri orang. Dan yang ketiga itu baru TPPO. TPPO ini kan tenaga habis semua di sini. Aparat, kebijakan negara, undang-undang. Tapi apakah semua yang di TPPO ini bisa menyentuh juga di situ? Makanya kami bagi tugas. Kami yang gereja, yang tiap hari dengan jemaat, paling tidak di enlightening, diberikan pemahaman untuk kami tangani ini dengan baik. Lalu force migrasi, bagaimana juga kita mengkampanyekan migrasi aman, tapi itu juga sampai hari ini hanya kami baru bicara-bicara, tapi prosesnya bagaimana, karena migrasi aman ini masih mengeluarkan uang, juga memerlukan pelatihan 3 bulan dan lain-lain, sertifikasi, dan itu luar biasa. Sementara negeri kepulauan kita ini agak susah gitu loh. Terlalu banyak sehingga pintu orang keluar. yang dari luar, misalnya kayak di Sumba, memang ada di kota, tapi untuk jalan ke kota, dia habis uang di jalan gitu loh. Dan akhirnya itu. Nah ini 3 ini kalau kita bagi-bagi tugas, maka saya pikir banyak orang yang di enlightening, dan kami punya satu hipotesis bahwa yang bisa melawan itu rakyat. Apakah Meskipun dibantu oleh, itu bukan bahasa putus asa, Bu? Yang bisa melawan sebetulnya itu itu bukan putus asa, tapi itu turning point dari kita terlalu fokus pada hanya TPPO, lupa dasar-dasar ini. Akar persoalan. Rakyat ini kalau di enlightening, mereka akan bilang no terhadap mafia. Asal dia punya uang untuk bangun desanya. Artinya Bu Emi dan teman-teman yang selaku aktivis selama ini melihat bahwa pencerahan kepada masyarakat itu masih kurang begitu? Terlalu banyak. Oh gitu. Banyak sekali, mulai seminar yang sangat elit sampai kami gereja-gereja, bahkan Gemit pernah bikin dalam bulan itu tema khotbah dan lain-lain itu TPPO. Itu sederhana, mereka bilang, Mama kami mau makan apa? Itu kan persoalan governance di tingkat bawah yang menyentuh ekonomi keluarga dan pendidikan keluarga. Saya kira itu 2 yang mestinya kalau dibenahin agak lumayan. Sehingga kami usulkan satu atap pelayanan itu kalau boleh di NTT itu spesifik, jangan hanya di Kupang atau di kota-kota aja. Lalu sekolah untuk kejuruan kan itu menghasilkan salah satu syarat untuk pergi adalah sertifikasi. Sehingga dia tidak mengambil pekerjaan informal yang bisa terjebak pada TPPO, tapi paling tidak profesional lah. Ya sebagai perawat kah, ya itu lebih baik. Nah itu penting karena saya bilang kan ini SMK komunitas ini penting. Itu gereja punya, masyarakat punya, tapi sayangnya dia tidak bisa mengeluarkan sertifikat untuk pekerja migran. Itu hanya dikuasai oleh pemerintah, oleh Nakertrans, dan juga mungkin oleh beberapa ini yang di license-nya dari pemerintah. Tapi saya bilang kalau ada SMK di tingkat kecamatan di mana orang lulus dari situ, ijazahnya kan bisa di top up untuk menjadi sertifikat, dia mendapat pekerjaan yang profesional. Tapi kalau kita bicara soal mendirikan sekolah di kecamatan, ya itu akan menjadi persoalan baru lagi. Sementara sekolah yang sudah ada saja kita lihat ya dalam tanda petik masih banyak yang morat-marit. Kami Gemit juga bergumul. Paling tidak ada improvement yang sudah ada. Daripada dia sekolah negeri ini, mendingan sekolah kejuruan di mana sertifikatnya gitu loh. Artinya sertifikat skill, bukan ilmuwan. Jadi keterampilannya itu ada sehingga dia tidak mengambil jalur informal yang rentan TPPO. Tadi Bu Emi bicara tentang berbagi tugas gitu. Salah satu pihak yang juga ada dalam dunia jasa tenaga kerja ini adalah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Mestinya kan mereka ini juga
berperan aktif untuk memberi pencerahan itu kepada masyarakat. Jangan ilegal lewat kami, misalnya begitu. Betul. Sepanjang mereka bekerja benar. Bagaimana Bu Emy melihat peran perusahaan pengerah jasa tenaga kerja ini? Sebetulnya yang di NTT itu perlahan-lahan sudah ada pembenahan. Karena banyak kasus yang terjadi, apalagi NTT dikenal sebagai darurat trafficking. Jadi banyak perusahaan yang dibubarkan karena ternyata itu juga license-nya tidak jelas. Banyak korban, terutama beberapa korban yang besar. Misalnya kasus Yufrinda Selan, itu kasus Mama Mariance Kabu, kasus-kasus yang lain, Adelina Sao, itu kasus besar dari NTT. Sebelumnya ada Adolfina Abu, sebelumnya juga ada beberapa kasus-kasus lain yang memang PT-PT-nya itu diragukan license-nya. Kadang-kadang mereka merekrut kemudian bubar nama lain dan ini jalan dalam keadaan yang betul memenuhi kasus TPPO. Itu sekarang ini sudah ada pembenahan dan mereka punya semacam organisasi kayak Abjati dan lain-lain. Itu sudah mulai membenahi, tapi persoalan kita adalah bahayanya di dalam perusahaan yang baik ini ada oknum nakal. Bisa paham? Seperti apa itu? Dia bisa keluar mengatasnamakan perusahaannya, merekrut orang. Kasus Mama Mariance Kabu misalnya. Gitu. Jadi seolah-olah dia ini datang sebagai pegawai perusahaan, pegawai padahal perusahaan. bekerja sendiri. Ilegal. Dan kemudian dia hanya secara administrasi nampung, tapi itu satu malam lalu dia tampung orang ini di rumahnya. Lalu berangkat dalam tempo yang singkat. Padahal mereka punya peraturan harus dilatih. Harus dan ada prosedurnya perekrutan di PT-PT itu, sehingga memang kontrol terhadap orang-orang nakal ini itu yang memang terlalu longgar di dalam PT-PT. Dari gambaran yang Bu Emy berikan ini, bagi orang yang barangkali hanya sekedar melihat kulit luarnya, barangkali menganggap persoalan TPPO ini hanya karena kurang informasi, kemudian ya kadang-kadang malah ada yang mengatakan begini, ya salah ketika katakanlah dia kembali dalam keadaan sakit atau bahkan meninggal. Ada yang bilang begini, ya salah sendiri kenapa mau pergi ke sana. Tanpa kita mengetahui akar persoalan yang demikian rumit seperti yang Bu Emy bilang tadi. Kami mulai di kargo, itu karena bullying bahasa itu. Ya mereka bodoh, kenapa? Salah sendiri, sudah tahu itu berbahaya. Tapi ketika kami di kargo, kami baru tahu siapa yang di dalam peti jenazah ini. Dia adalah mata rantai ekonomi keluarga. Jadi sebenarnya dia berangkat itu menjadi tumpuan harapan keluarga untuk perbaikan ekonomi. Kalau Bapak Aser pergi ke kargo, yang jemput itu hampir satu kampung. Yang menangis berteriak itu hampir satu keluarga. Tapi kesedihan kami sekarang ini adalah ketika para perekrut lapangan itu dimanfaatkan. Itu adalah orang-orang dekat dalam keluarga, sehingga mereka takut untuk melapor ke polisi. Jadi ada om merekrut keponakan, ada omnya, ada kakaknya, ada ininya. Adik, Yang kami sadari bahwa mereka itu juga korban dari mafia level atas. Tapi hukum kita, misalnya dalam kasus Mama Mariance, itu menghajar justru yang di bawah ini. Sementara yang kita di atas, aktor-aktor intelektual yang mafia putih dan hitam ini sampai hari ini belum tersentuh. Jadi dalam hal ini juga masih berlaku hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kasus Mama Mariance Kabu yang besar ini, yang sekarang ini kami lagi tunggu keputusan definitif di Malaysia. Saya barangkali kalau ada yang belum dengar kasus Mariance Kabu, itu nanti kebetulan baca saya saja. tahu gitu saya pernah mewawancarai dia untuk materi siaran radio. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dipukul dengan besi, matanya ditusuk, alat dan vitalnya dia juga segala macam. Menjadi cacat permanen. Dan itu yang ditangkap sopir dari kampungnya yang memang tidak mampu. Lalu kemudian salah satu petugas di bawah pimpinan PT itu yang mengatakan bahwa dia secara pribadi. Padahal sebetulnya anak-anak ini direkrut, masuk, ada banyak orang, itu PT itu ditampung di situ. Nah itu belum tersentuh sampai hari ini. Dan yang baru tersentuh 2 orang itu, 4 sebetulnya, 2 masih DPO. Oke.
rumit sekali gitu Ya, ya. dan itu yang saya bilang Ya. permainan mafia putih, Ya. dia berkelindan dengan oknum-oknum PT. Ini menjadi mafia yang kuat, Ya. yang Oke. memang agak susah kami tangani. Ya. Jadi semakin rumit. Bu Emy, dalam beberapa tahun terakhir ini negara kita sudah punya satu kebijakan yang kita sebut saja terobosan untuk pembangunan desa, alokasi dana desa, dan itu cukup besar, miliaran rupiah. Betul. Setelah anggaran itu turun beberapa tahun ini, Bu Emy, aktivis perempuan dan teman-teman melihat apakah ada berdampak terhadap pengurangan terjadinya ya migrasi ilegal ini? Kayaknya enggak ya. Tidak sama sekali. Saya belum melihat itu berdampak, karena pada umumnya dana desa itu terbang sendiri kemana, lalu kemudian bagaimana rakyat itu terlibat di dalam semua sistem dan juga alokasi dana untuk kegiatan pembangunan di desa. Ternyata itu ada satu struktur seragam yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan di desa-desa itu. Oh begitu. Iya, sehingga penggunaannya juga kadang-kadang mengikuti struktur yang ada, tapi tidak menyentuh kebutuhan, makanya itu tidak kena. Ditambah lagi sebetulnya dengan korupsi yang tinggi. Saya harus tekankan ini karena korupsi dana desa itu luar biasa gitu loh. Dan saya pikir kita sependapat dengan tidak bermaksud menyalahkan pemerintah ya. Betul. Kita bersyukur sudah ada alokasi dana desa, tapi faktanya kan begitu. Sebelum adanya alokasi dana desa itu jarang sekali kita dengar kasus perangkat desa yang tersangkut korupsi. Tapi setelah ada ADD ini kita bisa baca berapa banyak kepala desa yang itu dia. Dan tersangkut korupsi. Dan juga ini kan soal politik. Betul. Siapa yang jadi kepala desa, apakah dia punya perspektif untuk membangun bersama rakyat dan mentransform di desa itu menjadi desa yang sejahtera, terutama bagi keluarga-keluarga. Bu Emy, saya pernah berada di di desa di Flores, dan saya melihat ada cukup banyak desa yang kemudian melompat maju karena dana desa ini. Betul. Tetapi juga ada yang tadi Bu Emy bilang tidak berubah. Nah, menarik tadi Ibu katakan di sana kan ada kepala desa. Apakah dia punya wawasan untuk merubah itu atau tidak? Artinya dia bisa menjadi tokoh kunci dalam kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Benar. Bagaimana Bu Emy melihat peran kepala desa selama ini mencegah warganya tidak ada yang dijual jadi TKI, TKW? Saya baru pernah itu dengan salah satu desa di mana ya. Di sini ada beberapa dan itu pendampingannya dari teman-teman dari Migrant Care dan juga dari teman-teman yang memang berkecimpung sangat masif di soal pekerja migran ya. Desa apa itu agak lumayan karena di situ kepala desanya menjadi tokoh dan sempat mengeluarkan peraturan desa. Itu menjadi contoh sebetulnya sukses. Persoalan politik kita kan ini ganti-ganti orang. Kalau ganti orang kebijakannya nggak diteruskan gitu loh. Ini yang sebetulnya menjadi kita tersesat di dalam kebijakan-kebijakan yang tadinya bagus, ganti orang kebijakan baru lain gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya pikir sekarang ini pembangunan desa itu harusnya menjadi leading ya. Terutama bagaimana anak-anak muda itu melihat desa bukan lagi sebagai masa lalu, tetapi masa depan. Jadi kemarin itu ada beberapa aktivis kita dorong jadi kepala desa. Dan ada yang jadi. Dan itu bagus desanya. Aku pengen lihat dan itu di situ jarang orang yang pergi untuk non prosedural. Tapi berapa di antara sekian ribu desa yang ada? Ya, itu barangkali bisa menjadi role model. Kita mengentertain itu. Semoga itu juga terutama di dalam modul ini kita mengentertain, misalnya salah satunya adalah pergi muhibah untuk belajar. Tapi sesama orang NTT jangan pergi ke Jawa karena Jawa itu sangat kontinental. Kita ini kan kepulauan banget gitu loh. Jadi studi banding itu studi banding yang benar gitu, bukan jalan-jalan saja. Begitu. Ada juga di Flores misalnya itu juga ada yang baik kepala desanya. Tapi itu kalau udah pergantian istilahnya tour of duty, ini kan politik banget gitu loh. Oke, baik.
Ya, sahabat Genta, Gema NTT Podcast, ya berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang ini memang ternyata kompleks, ya, rumit, ya, menyedihkan begitu, menyakitkan hati, ya. Kenapa kok masih terus terjadi? Sekali lagi, mari kita membayangkan kalau yang diperdagangkan itu, yang menjadi korban itu adalah orang dalam rumah kita atau orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Tentu sakit hati seperti itu, ya. Ya, kita berharap sejumlah modus yang tadi Ibu Emi sampaikan itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat kita. Ya, jangan mudah terjebak, jangan mau diiming-imingi dengan janji-janji manis. Betul. Bahwa kerja di luar negeri tidak perlu tidak perlu prosedur, yang penting berangkat. Ya, seperti itu. Karena janji manis itu di sana biasanya ada cuti, kerjanya enak, di negara modern, seperti itu. Padahal barangkali itu hanyalah sebatas angin sorga gitu ya. Iya, dan mereka dieksploitasi habis-habisan. Saya saksikan sendiri. Ibu Emi sudah pernah turun langsung ke lokasi di Malaysia di Iya, sana? waktu itu di Malaysia Timur. Malaysia Timur. Saya sebagai advisor program untuk waktu itu sebetulnya untuk HIV dan AIDS. Bekerja sama dengan gereja-gereja, terutama juga dengan gereja di Malaysia. Iya. Saya sampai di Sandakan, Tenom, dan itu ketemu dengan anak-anak kita yang sedang bekerja di kelapa sawit dan kelapa karet, kebun karet dan kebun kelapa sawit. Dan mereka itu sangat menderita. Apa gitu yang menderita itu kan? Barak dan eksploitasi, dan kebanyakan mereka itu adalah non prosedural. Oh ya, ya. Jadi di kebun kelapa sawit itu negara Malaysia itu sebetulnya mengizinkan kalau mau mengerjakan tenaga asing sekian hektar hanya boleh 2 orang atau 3 orang. Nah itu kan berhektar-hektar. Iya, iya. Sehingga ketika 2 orang 3 orang ini asing dari NTT datang, orang Malaysia sendiri nggak mau jadi budak di situ. Ya. Jadi akhirnya mereka bilang, ajaklah saudara-saudaramu datang. Nah yang diajak ini jalan secara non prosedural. Itu bisa satu kampung. Iya, 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 iya. Dan ketika digrebek, yang 3 ini selamat, yang lain ini dideportasi. Ya, ya, ya. Bisa paham? Ya. Nah ini yang nakal juga adalah majikannya di sana ya. Pimpinan itu memegang mereka punya ini dan mengatakan bahwa mereka itu ilegal. Mereka sendiri yang katakan bahwa ilegal, padahal tadinya minta saudaranya untuk. Dan itu cerita tahun 2011. Itu saya di Sandakan. Ya, ya, ya. Dan kemungkinan besar masih terus terjadi seperti itu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Di Malaysia pun ketika kasus itu diangkat, itu dibilang sama mereka di Malaysia, pemerintah Malaysia sulit mengendalikan majikan-majikan atau korporasi-korporasi nakal seperti itu. Oke. Jadi di lapangan ketika keberangkatan mereka sudah mengalami hal-hal yang tidak manusiawi, di tempat kerja juga seperti itu. Ya. Oke. Jadi apa saran konkret Bu Emi sebagai aktivis perempuan, pembina komunitas Hanaf yang sudah pernah berhadapan langsung, melihat langsung, merasakan penderitaan dari saudara-saudara kita yang menjadi korban perdagangan ilegal? Saran kepada pemerintah, kepada masyarakat apa? Sebetulnya ke pemerintah kami sudah saran banyak ya, tapi kali ini kami minta kerjasama yang baik. Lah, begitu. Kerjasama yang baik dengan kami pada posisi action, tidak lagi pada hanya bicara tentang kebijakan, tapi action di lapangan. Mari kita kerja sama-sama. Dan kita punya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai bekerja sama. Tetapi action di lapangan untuk mengendalikan deteksi dini masyarakat yang mau pergi, dan deteksi dini persoalan-persoalan yang tadi di hulu untuk diselesaikan supaya mereka tidak pergi. Nah kami kemudian mengambil posisi dua yang masih bolong ini, yang di hulu. Dengan pelatihan-pelatihan dengan pimpinan-pimpinan di daerah. Lalu kemudian mereka yang menjadi penyintas atau purna, itu kan kalau masyarakat tidak disiapkan, mereka kan kembali ke situasi yang
lingkaran setan itu, sehingga mereka itu kemudian diberdayakan secara ekonomi dan juga perspektif sebetulnya. Nah, kelompok Hanaf ada pada posisi itu. Walaupun kami mulai kecil-kecilan dengan Mama Mariance, nanti kami akan tahun depan kami akan bergerak ke desanya. Nah, jadi, masalah di sana yang paling utama bukan ini, air. Iya. Oke. Jadi katakanlah ada sejumlah akar permasalahannya, ada air, kemudian kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah dan kemudian apa itu namanya dana desa. Dana desa yang tidak tepat sasaran. Harus sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Dari pengalaman pendampingan, adakah Ibu melihat bahwa ada alokasi dana desa untuk pencegahan itu? Di beberapa desa yang kami lihat, yang kepala desanya baik itu kami melihat bahwa mereka mengalokasikan itu, misalnya sebagai kan itu ada pengerjaan infrastruktur dan itu pertanian dan lain-lain, itu dikasih modal kepada keluarga yang Purnagiri. Itu. Dan itu memang kebijakan yang dinegosiasi dengan pemerintah dan lain-lain. Baik. Ya, kita berharap pengalaman yang disampaikan Ibu Emy, pergumulan disampaikan ini menjadi pelajaran berharga. Ya, soal kembali dalam bentuk jenazah itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Tetapi jika mereka itu mendapat pekerjaan yang baik di sana, terjamin hak-haknya walaupun mereka kembali dalam kondisi apapun juga kita bisa menerima dengan baik. Betul. Dan satu catatan kami adalah yang meninggal dan kembali ini usianya produktif. Usia produktif. Dan mereka itu adalah mata rantai ekonomi dari keluarga. Maka sebagai gereja dan juga sebagai pendamping dari mereka, kami bilang negara harus menjamin mereka pergi selamat, tapi mereka juga harus pulang selamat. Iya, selamat dan berhasil. Ya, syukur kalau pergi selamat, pulang selamat dan kembali menjadi agent of change dari masyarakat kita. Karena jasa mereka itu dimanfaatkan dua negara ini. Ya, baik. Ya, sahabat Gema NTT Podcast, kita berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang. Kompleks memang, rumit memang, menyedihkan, mengharukan, ya. Ya, walaupun untuk mengurainya ini cukup sulit, tetapi kita mesti optimis bahwa selalu ada orang yang peduli permasalahan ini. Dan kita percaya pemerintah kita juga punya kepedulian, sehingga pada suatu saat, seperti yang tadi Ibu Emy sampaikan, tenaga kerja kita yang berangkat ke luar negeri pergi selamat, pulang sehat dan selamat, dan mampu membawa perubahan yang signifikan di kampungnya. Dan bagi siapapun yang masih terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini, perekrutan secara ilegal atau apapun bentuknya, marilah mencoba bertanya kepada diri sendiri. Jika itu terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak kita, keponakan kita dan sebagainya, bagaimana perasaan kita? Ya, kita berharap tindak pidana perdagangan orang pada saatnya bisa selesai. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Emy Sahertian. Sama-sama. Aktivis perempuan dan pembina komunitas Hanaf. Ya, tetap semangat Bu, walaupun persoalannya rumit, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati dalam karya ini. Ya, sahabat Genta, demikian podcast kita kali ini. Saya Aser Hitugu, tuan rumah Genta. Terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Hormat.